Selamat pagi anak-anak. Nah, kembali lagi bersama Bu Desi di sini. Kemarin kita telah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan jumlahnya ribuan ya. Nah, setelah itu telur akan menetas menjadi larva. Larva akan tumbuh menjadi ikan kecil. Untuk menjadi ikan besar, ikan kecil tadi memerlukan makan dan minum. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Tetap bersama Bu Desi sampai pelajaran selesai. Pertumbuhan dan perkembangan tiap hewan itu berbeda-beda. Perhatikan, ini ada gambar ayam dan telurnya dan anaknya. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Setelah dirami selama 21 hari, telur ayam akan menetas menjadi ayam kecil. Nah, lalu di sini ada gambar kupu-kupu, kepompong, dan ulat. Nah, sebelumnya pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tadi daur hidup kupu-kupu. Nah, bagaimana ya proses perkembangbiakan kupu-kupu? Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu diletakkan di ujung daun atau di belakang daun. Nah, setelah kupu-kupu bertelur, telurnya akan menetas selama 3-5 hari. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, berbeda ya kalau ayam tadi menjadi anak ayam kecil. Nah, kalau kupu-kupu telurnya menetas menjadi ulat. Ulat akan memakan daun-daunan hingga tubuhnya menjadi besar. Ulat ternyata mengganti kulitnya sebanyak 6 kali loh. Setelah ulat cukup untuk makan, ulat akan mencari tempat untuk menjadi kepompong. Jadi selama hidupnya, ulat akan terus makan hingga dia merasa kenyang. Nah, setelah rasa kenyang, ulat akan mencari tempat untuk berdiam diri dan menjadi kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Nah, ini tadi ceritanya adalah ulat akan mencari tempat berdiam diri. Dia akan diam terus hingga tubuhnya ditutupi dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Selama menjadi kepompong, mereka tidak makan dan tidak minum. Nah, kupu-kupu pada mulanya akan keluar dari kepompong tadi dengan sayap masih kecil. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya semakin besar. Setelah tubuhnya mengering dan sayapnya membesar, kupu-kupu akan terbang. Lalu bagaimana tadi tahap daur hidup kupu-kupu? Ternyata kupu-kupu itu bermula dari telur. Setelah telur kupu-kupu tadi itu menetas menjadi ulat. Nah, setelah menjadi ulat, dia akan makan banyak dan akan berdiam diri. Setelah berdiam diri, dia akan menjadi kepompong. Nah,
Ketika kepompong tidak makan dan tidak minum. Nah, ini setelah itu, nah kupu-kupu akan muncul dari kepompong tadi. Itu tadi daur hidup kupu-kupu. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat video ini. Boban, tunggu. Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Minta tolong. Adik, ulatnya sudah tidak ada. Adik suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adik nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia Adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, Adik ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, Adik kan pemberani. Oke deh, Adik hebat. Adik kenapa lagi? Ada ulat di kaki Adik, geli. Adik. Boban, tunggu. Boban senang sekali ya. Nah, itu tadi video mengenai daur hidup kupu-kupu atau disebut metamorfosis. Nah, sekarang tugas anak-anak. Yang pertama, gambarlah proses daur hidup kupu-kupu tadi. Jadi anak-anak menggambar telur, kemudian menggambar ulat, kemudian menggambar kepompong, dan akhirnya menggambar kupu-kupu. Lalu setelah menggambar ini tadi, daur hidup kupu-kupu, anak-anak menceritakan kembali proses daur hidup kupu-kupu. Nah,
Tugasnya nanti dikirim ke Bu Desi paling lambat jam 8 ya. Bu Desi tunggu. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Cukup sekian ya. Anak-anak tetap belajar dan semangat terus belajar. Selamat mengerjakan.